suatu desa yang terletak di ujung dunia, hiduplah seorang pria bernama Damar. Ia bukanlah seorang pemimpin atau tokoh terkenal, namun namanya mulai dikenal karena suatu hal yang luar biasa. Sejak kecil, Damar dikenal dengan rasa ingin tahunya yang tak terbatas. Ia bisa menguasai beragam keterampilan hanya dalam waktu singkat, mulai dari memahat kayu, melukis, memasak, hingga belajar bermain alat musik. Setiap kali ada sesuatu yang baru di desa itu, Damar selalu menjadi yang pertama untuk mempelajarinya dengan cepat dan cekatan. Namun, meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, Damar selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merasakan bahwa hidupnya hanya berputar pada keahlian-keahlian yang ia pelajari tanpa pernah menemukan tujuan yang lebih dalam. Meskipun bisa melakukan banyak hal, Damar merasa kosong. Suatu malam saat langit gelap tanpa bintang, Damar berjalan ke tepi hutan dan duduk di bawah pohon besar. Ia merenung tentang hidupnya, tentang sejuta hal yang sudah ia pelajari dan capai, namun tetap merasa ada yang hilang. Di tengah keheningan malam itu, ia mendengar suara lembut. "Kamu telah belajar sejuta hal, Damar. Tapi apakah kamu benar-benar memahami satu hal dengan hati?" Suara itu berkata. Damar terkejut namun tidak merasa takut. Suara itu datang dari dalam hatinya, suara yang sangat familiar, namun ia baru menyadarinya sekarang. Ia berpikir sejenak lalu menjawab, "Apa yang harus aku pahami? Aku telah mencoba banyak hal, tapi aku tak tahu apa yang seharusnya aku cari." Suara itu tertawa lembut. Kadang kita berfokus terlalu banyak pada hal-hal yang bisa dilihat dan dipelajari, tapi lupa untuk memahami yang tak tampak. Perasaan, makna, dan tujuan hidup itu tidak akan berarti jika tak diiringi dengan satu pemahaman sejati, yaitu arti dari setiap langkah yang kamu ambil. Damar duduk terdiam, merenungkan kata-kata itu. Perlahan ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengumpulkan keterampilan tanpa menyadari bahwa untuk menjadi manusia yang utuh, ia perlu lebih dari sekadar banyaknya hal yang dikuasai. Ia perlu memahami hubungan antara dirinya dan dunia, antara hatinya dan orang-orang di sekitarnya. Hari demi hari, Damar mulai mengurangi kegiatan yang sekadar mengisi waktunya. Ia mulai merenung lebih dalam, mencari tujuan hidup yang lebih bermakna. Ia mulai lebih memperhatikan perasaan orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak lagi sekadar mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Lambat laun, Damar menjadi sosok yang lebih bijaksana. Ia tetap menguasai berbagai hal, tetapi kali ini dengan kesadaran bahwa setiap keahlian yang ia pelajari bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk kebaikan bersama. Ia menjadi manusia yang memahami satu perkara yang paling penting, bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita kuasai, tetapi tentang bagaimana kita memberi makna pada setiap langkah yang kita ambil. Dan begitu, Damar pun menjadi legenda di desa itu, bukan karena banyaknya hal yang ia tahu, tetapi karena kebijaksanaan yang ia temukan dari hati yang tulus dan penuh makna. Beberapa bulan telah berlalu sejak Damar menemukan jawaban atas kerinduannya akan makna hidup. Damar merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Ia merasa bahwa dirinya telah berubah, tetapi dunia di sekitarnya tetap sama. Suatu pagi, Damar mendengar kabar bahwa ada seorang bijak dari negeri jauh yang akan mengunjungi desa mereka. Damar yang merasa bahwa pencariannya belum usai, memutuskan untuk pergi menemui orang bijak itu. Perjalanan menuju tempat orang bijak bukanlah hal yang mudah. Damar harus menempuh hutan lebat, gunung terjal, dan sungai deras. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Damar sampai di sebuah desa kecil di pinggir laut. Di sana, ia bertemu dengan orang bijak yang sudah sangat tua. Orang itu dikenal dengan nama Guru Arjuna. "Selamat datang, Damar," kata Guru Arjuna. "Aku tahu kamu datang untuk mencari lebih banyak pengetahuan. Tapi, apakah kamu siap untuk menerima jawabannya?" Damar merasa terhormat, namun juga ragu. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tegas, "Aku ingin memahami hidup ini lebih dalam lagi, Guru. Aku ingin tahu bagaimana cara hidup dengan benar, bagaimana cara menemukan kedamaian sejati." Guru Arjuna mengangguk pelan. "Baiklah, Damar. Jika kamu ingin mencari kedamaian, kamu harus belajar untuk mendengarkan dengan penuh hati. Bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan jiwamu. Banyak orang yang sibuk mencari kebahagiaan melalui pencapaian,
tetapi kebahagiaan sejati datang dari dalam. Itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu temukan dengan mata, tetapi dengan hati. Damar terdiam, bingung. Tapi guru, aku telah belajar banyak hal. Aku sudah mencoba berbuat baik, mengasah berbagai keterampilan, dan membantu orang lain. Namun, kenapa aku masih merasa ada sesuatu yang kurang? Guru Arjuna tersenyum bijak. Itulah yang terjadi ketika kita terlalu banyak fokus pada luar diri kita, Damar. Hidup ini adalah tentang keseimbangan. Semua yang kamu pelajari itu penting, tapi jika kamu tidak belajar untuk menjadi seimbang antara memberi dan menerima, antara memberi perhatian pada dirimu sendiri dan orang lain, maka hidupmu akan selalu terasa kosong. Guru Arjuna lalu mengajaknya ke sebuah tepi pantai yang sunyi. Di sana, mereka duduk di pasir sambil memandang laut yang luas. Guru Arjuna melanjutkan, "Lihatlah laut itu, Damar. Ia tampak luas dan tak berujung, tapi ia memiliki kedalaman yang tak bisa dilihat dari permukaannya. Kehidupan pun begitu. Apa yang tampak di luar mungkin indah, tetapi kedamaian sejati datang dari dalam hati yang tahu bagaimana menerima semua yang ada tanpa rasa takut atau keserakahan." Damar mulai mengerti. Ia merasa seolah-olah ada tirai yang terbuka di depan matanya, memperlihatkan pemahaman baru. Jadi, hidup bukan hanya tentang mencari hal-hal baru untuk dipelajari atau dicapai, tetapi tentang belajar menerima diri sendiri dan hidup ini apa adanya. Guru Arjuna mengangguk. Tepat sekali, Damar. Hidup ini bukan tentang mengumpulkan hal-hal di luar, tetapi tentang menemukan kedamaian di dalam diri. Seperti laut, kamu harus bisa menerima segala hal yang datang, gelombang besar maupun kecil, dan tetap tenang di dalamnya. Dengan pemahaman baru itu, Damar kembali ke desanya. Ia merasa bahwa pencariannya belum selesai, namun kali ini ia tidak merasa terburu-buru. Ia memahami bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang harus dicapai. Ia mulai hidup dengan lebih penuh perhatian, menghargai setiap momen, dan lebih menerima dirinya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, Damar kini tahu bahwa pencarian sejati bukanlah tentang menemukan sesuatu di luar diri, tetapi tentang menciptakan kedamaian dalam hati, seiring dengan perjalanan hidup yang penuh makna.